Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Smart Listeners dimanapun berada? Jakarta diguyur hujan begitu deras dari mulai malam tadi di beberapa daerah, khususnya mungkin di ibu kota. Dan beberapa daerah juga tergenang banjir. Kami doakan Anda yang menghadapi musibah ini diberikan ketabahan yang sangat luar biasa, ketabahan, dan juga semangat yang sangat luar biasa ya untuk kembali mulai hari di Senin 8 Februari 2021. Ada saya Daryl Adab di sini bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Saya Pertama dan CSA Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, good morning, good morning, good morning. Selamat pagi kepada semua listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan seperti biasa, Mas Daryl, kita bersambung doa, semua sehat, aktivitas lancar, dan kita tetap ya semangat untuk meresponi semua yang terjadi saat ini. Ya, seperti itu Mas Daryl. Baiklah, seperti yang sudah diinformasikan di minggu lalu ya, bahwa yang berhubungan dengan Radix itu sudah rampung dibahas, dan sekarang kita masuk ke sebuah tema baru, yang ini sepertinya memang betul-betul perlu Anda perhatikan karena berhubungan dengan kehidupan Anda, Life and Sales Transformation, atau yang disingkat dengan LST. Tapi selama sebulan ini ya Pak, kalau ya kita punya subtema yang betul-betul menjadi sebuah konsentrasi kita di setiap hari Senin. Dan subtema di hari ini mengenai habitual action atau kebiasaan yang bertindak. Nah, bagi Anda teman-teman sales, para marketers, bahkan bagi juga Anda smart listeners, silakan nanti bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa juga Anda bisa coba saksikan kami secara audio visual live di kanal YouTube dan berkomentar di akun Instagram kami. Yang belum follow, silakan follow terlebih dahulu di @radiosmartfm959. Oke, Pak Eloy, saya nggak mau berlama-lama di sesi terakhir ini. Mungkin ada pergantian dari fokus yang biasanya itu berbicara masalah Radix ya. Nah, sekarang kita coba jelaskan nih, kenapa kok tema Life and Sales Transformation itu dengan subtema Habitual Action menjadi fokus kita di Senin pagi ini, Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl dan smart listener sahabat Sonora. Tepat sekali selama bulan Januari 2021 kita sudah membahas Radical Discipline of Execution. Dan saya bersama dengan Pak Adewo ya kita sudah membahasnya detail. Jadi harapannya kita sudah siap dengan strategi dan kita siap untuk eksekusi. Di tengah-tengahnya kita sudah bicara juga tentang pentingnya leadership kepemimpinan. Nah, hari ini saya memperkenalkan tema yang baru, kita bicara tentang namanya LST, Life and Sales Transformation. Kenapa Mas Daryl? Karena saya yakin sekali harapan semua orang ya ada transformasi ke arah yang lebih baik, baik dalam yaitu kehidupan kita sehari-hari, keluarga, bisnis, dan tentu saja ini di tengah-tengah krisis ya kita tetap berharap penjualan tetap lebih baik, Mas Daryl. Nah, transformasi hidup dan penjualan adalah passion saya dan para certified Theocentric Motivator, karena di dalam pemahaman Theocentric Motivation and Leadership, transformasi itu ya menjadi kata kuncinya. Itulah sebab smart listener, sahabat Sonora, kalau Anda lagi dalam perjalanan dan tidak sedang driving, tidak sedang menyetir, atau di rumah, atau sudah di tempat kerja, saya sih berharap kita interaktif banget nih. Jadi silakan berikan pertanyaan, silakan berikan komentar, karena ini isi buku 25 bab, Mas Daryl. Sedang dipersiapkan di Gramedia Pustaka Utama. Dan salah satu di dalamnya adalah habitual learning. Nah, apa itu? Nah, itulah yang kita bicarakan oleh karena setengah hari pertama itu nanti ada training Mas Daryl di tanggal 20 Maret dan saya berharap semua listener semuanya ikut. Itu saya dan bersama para CTMers akan berbicara khusus mengenai life transformation.
Nah, kalau hanya bicara motivasi, life transformation itu biasanya dimulai dari mindset. Tetapi kalau theocentric motivation dimulainya dari conscience. Nah, apa itu conscience? Hubungannya dengan hati. Nah, teman-teman kalau tertarik untuk mengetahuinya lebih dalam, ya silakan nanti bergabung di dalam training tersebut. Setengah hari terakhir, saya bersama dengan para CTMers 20 Maret 2021 ini fokus bicara mengenai sales transformation. Jadi ada life transformation setengah hari, ada sales transformation setengah hari, di dalamnya juga bersama dengan Pak Frans Budi Pranata, nanti ada digital selling. Nah, itulah yang saya mau berikan gagasan-gagasannya, dan khususnya hari ini saya bicara mengenai habitual learning, Mas Daryl. Ini penting sekali karena dampak dari COVID-19. Kalau tidak hati-hati ini, justru itu bisa menggerogoti jiwa dan spirit kita. Akhirnya, ya udah nggak mau lagi untuk beraktivitas. Udah nggak mau lagi untuk berusaha. Karena berpikir, toh saya berusaha pun, sepertinya kok semua pintu tertutup. Kan kita hadir setiap hari Senin, kita sebagai theocentric motivator kan tidak boleh ikut-ikutan loyo, Mas Daryl. Harus semangat. Yo, kalau kita loyo juga, yo bagaimana kabar dunia? Jadi tetap kita harus terus saling menyemangati dan memberikan inspirasi, khususnya mengenai LST dan habitual learning itu. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, sebelum kita break Pak Eloy ya, ada satu hal yang saya tanyakan. Sebetulnya kalau bicara masalah habitual learning itu, apakah memang udah kebiasaannya manusia sejak dulu atau bagaimana sebenarnya Pak Eloy? Secara umum saja sebelum kita masuk ke kontennya nanti di sesi kedua. Nah, justru ini yang kita mau detailkan hari ini, karena begini, kita tuh sering berpikir ya, saya harus punya motivasi dulu, saya baru kemudian bertindak. Ya. Hari ini kita akan informasikan kepada semua listeners dan sahabat Sonora bahwa keyakinan itu ternyata salah. Oke. Karena bukan motivasi yang menghasilkan tindakan, ladies and gentlemen, sebaliknya. Tindakanlah yang memicu motivasi. Tahan sebentar. Kita lanjut di sesi yang kedua ya. Ini dibalik sebetulnya paradigmanya. Tapi nanti apa esensinya? Kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp. Yang mau komentar di kanal YouTube juga silakan. Karena kami live audiovisual. Bagi Anda yang mau berkomentar di Instagram kami juga silakan. Follow yang belum di @radiosmartfm 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masuk ke sebuah babak baru ya dalam kehidupan di bulan Februari ini, yaitu tema tentang Life and Sales Transformation dengan subtema Habitual Action. Nah, alasan kenapa tema ini begitu penting untuk kita bahas, karena tadi Pak Eloy mengatakan harapan semua orang itu adalah transformasi ke arah yang lebih baik ya, dalam kehidupan, pribadi, pekerjaan, bisnis, dan juga penjualan. Nah, mungkin tadi sempat ditahan sebentar nih informasinya. Karena saya coba mendidik lebih jauh lagi nih Pak Eloy. Kalau di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak orang berkeluh kesah. Faktanya banyak perusahaan yang berguguran, ada yang coba bertahan, bahkan ekonomi dan juga bisnis itu sudah semakin parah lah dalam tanda petik ya keadaannya. Nah, bagaimana kira-kira LST ini, saya singkatnya ya Pak Eloy ya, itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah mungkin hanya sekedar wacana aja yang berupa angin segar, tapi belum tahu bagaimana realisasinya, atau ada hal lain, Pak Eloy? Thank you, Mas Daryl. Ini pertanyaannya bagus sekali, dan tadi di awal kita sudah bahas, Mas Daryl. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kontrol. Ya termasuk kan kita tidak memilih COVID ini bersama dengan kita. Kita dipilih tanpa diundang, datang sendiri nih COVID ini, Mas Daryl. Dan persis, tadinya kita berharap kan kita memasuki 2021, lalu kemudian vaksin sudah mulai diperkenalkan, kita punya kerinduan, harapan, ekonomi akan mulai picking up nih, mulai baik lagi. Tetapi ya ini bukan rahasia kita bersama, kita semua mengalaminya, ternyata sampai di bulan Februari, kondisi belum sebaik yang kita harapkan.
Dan ini bukan pilihan kita. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita butuh untuk membangunkan superpower kita ini loh, Mas Daril. Jadi semua kita punya superpower. Superpower itu adalah bukan reaktif terhadap kondisi saat ini, tetapi untuk kita bisa justru berespon dengan cara yang benar. Karena apa? Karena ya ada 101 alasan untuk kita merasa, waduh sulit banget nih, dan rasanya kok mau menyerah. Saya juga ngobrol dengan beberapa sahabat, teman-teman yang memang kondisinya demikian, tetapi ya kalau kita mau mencari intentionally, nah kata kuncinya superpower tadi, respon, itu hanya bisa dibangunkan dengan intentional. Apa itu? Disengaja untuk kita mencari 101 alasan untuk bertahan, terus melangkah, dan justru mudah-mudahan ini kita bisa ketemu namanya peluang di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tetapi ayo kita menolak untuk berkeluh kesah, kita menolak untuk menyerah, dan kita mau mengatakan no, justru melalui semua ini hidup dan bisnis dan penjualan akan menemukan transformasinya. How? Ya itulah tugas kita. Intentionally, ayo kita cari. Nah, itulah yang kita mau lakukan di dalam kondisi seperti ini, Mas Daril. Dan ya seminar, ya saling menginspirasi, itulah yang harus terus kita lakukan. Sekali lagi, kenapa? Karena kalau kita para theocentric motivator aja berkeluh kesah dan kemudian menyerah, apa kata dunia? Iya. Tapi begini, Pak Eloy, saya potong sedikit Pak Eloy. Berarti ini butuh external motivation ya yang dilakukan ya, ketimbang kita menemukan selain mungkin motivasi dalam diri sendiri yang bisa membangkitkan semangat lagi di tengah pandemi COVID-19 ya Pak Eloy? Sangat-sangat Mas Taril, karena motivasi itu bahasa latinnya memang movere to move. Itu datangnya dari dalam. Namun di kondisi-kondisi seperti ini, kalau kita bergantung pada movere itu yang datangnya dari dalam, saya khawatirnya justru akan sulit untuk terbangunkan. Karena itu, ya kita perlu untuk saling menginspirasi. Komunitas itu dibutuhkan saat-saat seperti ini. Sahabat-sahabat yang memberikan kita inspirasi dan mengingatkan, oi, come on, superpowernya dibangunkan dong. Come on, kita jangan menyerah, ayo, we can do it. Nah, kayak gitu-gitu Mas Darul, sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Karena sekali lagi, ada 101 alasan yang begitu mudah untuk membuat kita jadi lemah, loyo, dan akhirnya menyerah. Dan no way, tidak boleh. Kalau itu terjadi, ekonomi kita akan semakin terpuruk dan krisis akan semakin memakan terlalu banyak korban. Itu Mas Daril. Kata kuncinya jelas sekali bahwa motivasi itu sejatinya berasal dalam diri kita sendiri dan dari diri kita sendiri. Sehingga suatu saat pun perlu kita mendapatkan motivasi eksternal. Nah, ini identiknya dengan subtema kita pada pagi hari ini Pak Eloy, yaitu habitual action, kebiasaan bertindak. Motivasinya sudah ada, niatnya juga udah oke, visi misi serta goalnya udah jelas gitu loh. Tinggal kita membangun habitual action-nya. Ini kan bagian sebetulnya dari materi seminar Life and Sales Transformation ya Pak Eloy. Apa korelasinya sebetulnya Pak Eloy? Jadi Mas Daril, betul sekali, Life and Sales Transformation itu sebenarnya hajatan tahunan kami. Itu adalah giving back kami kepada Indonesia. Karena saya manggungnya nggak sendirian, tapi teman-teman Certified Theocentric Motivators itu hadir bersama dengan saya. Dan itu kita akhirnya ya sudahlah, yang penting kita bisa bersama-sama, cuma 100.000 per orang, Mas Daril. Ya, dan itu seharian, full day. Kenapa? Karena ini lebih kepada giving back, dan kami merasa justru di saat seperti inilah kita harus hadir dan kita saling menyemangati. Ya, itu Mas Daril, apa yang menjadi intisari dari semuanya, dan yaitu habitual learning yang tadi saya katakan, habitual action. Saya mau mengajak teman-teman untuk sekali lagi itu benar-benar ngerti, paham bahwa yang kita pikir motivasi yang melahirkan tindakan itu salah. Yang benar itu bertindak dulu aja. Ya, nantinya motivasi itu akan datang sendiri. Contoh, ketika kita lagi berpikir untuk
saya mau lebih sehat dah, mumpung work from home, lebih banyak waktu. Lalu kita berpikir ya saya jogging pagi dah, tapi kok kayaknya lagi belum motivasi nih, belum termotivasi nih. Akhirnya kita ya tarik selimut aja dan tidur lagi. No, jangan menunggu motivasinya. Motivasi itu bisa menipu. Yang ada adalah bangun saja dulu dari tempat tidurnya, lalu ya running aja dulu, jogging di dalam kamar juga sekitar 1 menit. Nanti justru 1 menit itu akan membawa kita jogging 5 menit dan seterusnya. Jadi bukan motivasi yang memicu aksi, justru aksi yang memicu motivasi, dan itu harus dibikin habitual. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas, Mas Dario. Oke, sebentar. Ini keren nih temanya nih. Kalau kita bicara masalah motivasi itu dilakukan lewat sebuah tindakan ya. Jadi bertindak dulu, kemudian terpicu motivasinya. Yang tadinya mungkin jogging cuma 1 menit, lama-lama 5 menit, 10 menit, setengah jam, sampai 1 jam. Nah, ini kalau diaktualisasikan dalam kehidupan berbisnis dan juga penjualan, bagaimana Pak Eloy analoginya? Oh ya, ini sebenarnya ya, kita nih dengar teman-teman ngomong, waduh Pak, ini susah banget. Gimana jualannya? Saya itu udah hubungin 1-2 klien dan memang mereka nggak ada keinginan untuk membeli sekarang ini. Itu real, Mas Dari, itu terjadi karena saya kira 90% dari industri bisnis itu mengalami dampak nih dari kondisi saat ini. Tapi saya pikir ya, sebenarnya kalau saja dia taking action more. Nah, itu yang kita sebut dengan prospecting-nya misalnya. Dia bisa hubungin lebih banyak. Maka dia tidak akan pusing dengan 2-3 klien yang mengatakan no. Oleh karena apa? Masih ada 7, masih ada 8, masih 9, 10 klien lain yang masih bisa terus di follow up. Jadi seringkali di dalam dunia bisnis dan khususnya teman-teman sales out ini, saya tidak deny ya bahwa kondisi memang sedang membutuhkan extra effort dari semua kita. Saya nggak deny itu. Tapi memang ini justru mengajak kita untuk extra effort. 10xers itu dibutuhkan sekarang. Sehingga kita bukan hanya mengeluh dengan, ya habis 1, 2, 3 kemarin saya udah hubungin mereka nggak mau Pak. I know. Tapi 10xers-nya sudah dikeluarkan belum? Habitual action-nya sudah dikeluarkan belum? Karena kalau sudah 10xers-nya dikeluarkan, habitual action-nya dikeluarkan, maka tidak apa-apa 1, 2, 3 perusahaan mengatakan no. Sekali lagi karena masih banyak, ada 10, 15 perusahaan yang lain yang kita terus hubungin, kita bangun relasi, dan ya tetap sebagai umat beragama, apapun agama keyakinannya, kita tahu rezeki tidak akan tertukar, Mas Daryl. Yang kita lakukan adalah tetap berharap, tetap berjuang, dan 10xers itu, habitual actions itu harus terus kita gerakkan dengan harapan dari semua upaya, harinya tiba, rezeki itu akan menjadi milik kita. Seperti itu, Mas Daryl. Wah, ini menyentuh sisi teosetrik motivator ya. Tapi konon kabarnya ada 4 hal yang berhubungan dengan tindakan. Nah, ini akan kita coba singgung lebih detail di sesi yang ketiga nanti. Nah, untuk Anda sobat listeners yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimanakah life and sales transformation, segera daftarkan diri Anda bersama dengan tim dalam pelatihan khusus yang sangat penuh dengan manfaat. One Day Seminar Life and Sales Transformation bersama dengan Master Teacher Eloy Zaluhu dan Certified Theocentric Motivator batch yang ketiga. Nah, pelatihan ini menggabungkan pemahaman spiritual, kemudian juga include motivasi, NLP, dan teknik penjualan, termasuk radical prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Mohon dicatat, pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021. Sekali lagi Sabtu 20 Maret 2021 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore secara live virtual online. Sekali lagi jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore Sabtu 20 Maret 2021. Anda bisa dapatkan program Early Bird dengan investasi hanya Rp100.000 per orang khusus untuk 25 pendaftar pertama. Sekali lagi, Early Bird hanya Rp100.000 per orang, khusus untuk 25 pendaftar pertama yang melakukan pembayaran sebelum tanggal 6 Maret 2021. Ingat, sebelum tanggal 6 Maret 2021, jadi kuotanya sangat terbatas ya pastinya ya. Segera daftarkan diri Anda bersama tim dan menangkan persaingan global di era digital. Hubungi Capstan Asia Servitama, nomornya mohon dicatat di 0813
983 981 27. 0813 983 98127 dengan Wulan. Dan Life and Sales Transformation, ukir jejakmu. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih listener Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan hari ini kita bicara masalah satu buah tema baru ya di bulan Februari 2021, yaitu Life and Sales Transformation dengan subtema Habitual Action atau kebiasaan bertindak. Nah, kalau bicara masalah biasa adalah suatu hal yang sering kali dilakukan secara konsisten, berulang-ulang, dan itu merupakan sebuah hal yang disukai biasanya ya. Walaupun ada banyak hal yang tidak disukai tapi harus dilakukan untuk menemukan satu bentuk transformasi kehidupan yang baru. Nah, cuma berdasarkan banyak sekali hal yang jadi pertimbangan, ini ada beberapa pertanyaan dan juga komentar Pak Eloy. Sebelum kita masuk nanti ke statementnya Grant Cardone ya, tentang tindakan ya Pak Eloy ya, saya mau ke WhatsApp dulu. No Name menanyakan begini, salam kenal Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Betul apa yang dikatakan Pak Eloy tadi, sejatinya motivasi terbesar itu ada dalam diri kita. Tapi jujur, selama masa pandemi COVID-19, motivasi sih ada Pak Eloy. Tapi bagaimana untuk action-nya? Karena pertimbangannya tuh keadaan ekonomi lagi kayak begini sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tim sales agar tetap bisa jualan? Terima kasih. Iya, bagus banget ya. Ya itu Bapak Ibu. Kalau orang mengatakan kan kreativitas itu yang paling dibutuhkan saat ini, ya kan? Nah, pertanyaannya kreativitas didapatkan dari mana? Nah, kalau kita bertanya kepada mbahnya kreativitas, namanya itu adalah Steve Jobs. Steve Jobs bilang kreativitas itu connecting things, menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Nah, dari mana datangnya ide? Ide datang dari informasi dan referensi. Jadi kita mendengar apa yang disampaikan pagi hari ini, kemudian kita nanti terus mencari referensi lain dan dari video-video YouTube, ya kan? Terus kan ada banyak lagi nih live Instagram yang gratis tapi justru banyak manfaatnya, buku yang kita baca dan seterusnya. Jadi informasi itu memberikan kita ide. Ide itu kita connect, kita jahit, memberikan kita kreativitas, lalu kemudian menolong kita untuk take action. Namun, saya setuju, banyak di antara kita kreativitasnya banyak, namun ternyata kita nggak take action-nya. Lalu bagaimana? Nah, itu yang diingatkan oleh Grant Cardone ini loh, Mas Daryl. Grant Cardone ini ya teman-teman yang suka dengan dunia sales, kemudian bisnis dan investasi, pasti ya kenal dengan nama Grant Cardone. Beliau mengatakan bahwa hubungannya dengan action ada 4 tipe manusia. Nah, sambil saya menjelaskan 4 tipe ini, ya silakan termasuk Bapak atau Ibu penanya tadi, lihat dah kira-kira Anda sedang ada di posisi yang mana dari 4 tipe ini. Yang pertama adalah no action. Ini kelompok manusia yang paling malas. Pasti bukan Bapak atau Ibu yang bertanya tadi. Karena ini yang tidak mau mendengarkan kita kalau no action. Jangankan bangun pagi dan pergi bekerja, apalagi mendengar radio Smart FM. Bicara saja tidak mau, apalagi nulis komentar seperti yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu tadi. Ini kelompok manusia yang sebenarnya sudah lama menyerah. Secara fisik masih hidup, tetapi spirit perjuangan mereka sudah lama mati. Nah, kita berdoa, ya mudah-mudahan teman-teman ini ada intervensi dari Ilahi Sang Pencipta supaya mereka terbangunkan. Karena saya pernah di posisi itu, Mas Daryl. Dulu ketika saya masih usia 19-20-an, ya saya di posisi itu. Karena ya mikirnya bukan urusan hidup yang lebih baik, yang penting bisa fun, dan akhirnya masuk dalam dunia yang gelap itu. Nah, pastikan Bapak Ibu Anda pendengar tidak di posisi itu, dan pastinya enggak. Karena kalau di posisi itu sekali lagi nggak tertarik untuk mendengar hal-hal seperti ini. Tapi Grant Cardone mengatakan ada tipe yang kedua. Siapa itu? Ini adalah orang-orang yang retreat in action. Kalau kita nyetir,
itu mobil Matic, ada R-nya. R itu mundur, retreat. Jadi ada orang-orang yang tadinya akhir Desember 2020 itu membuat namanya itu planning untuk nanti 2021. Untuk pribadi, untuk keluarga, atau untuk bisnisnya. Sudah 1 bulan menjalani, ternyata kok susah. Akhirnya dia mundur dan mulai berpikir, percuma dah. Jadi, sempat maju selama 1 tahun, 1 bulan Mas Daryl. Tapi karena begitu besar tekanannya, akhirnya dia mundur dan menyerah. Harapan kita tidak ada di antara pendengar yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah average action. Ini yang banyak di dunia, Mas Daryl. Bangun pagi, bekerja. Baik itu work from home ataupun work from office. Lalu bekerja seperti standar yang sudah ditetapkan. Paling banyak di dunia. Tapi saya mau garis bawahi kepada semua pendengar. Di tengah-tengah tekanan seberat ini, Pak, average action itu tidak cukup. Kita mesti naik ke level 4 seperti yang dikatakan Grant Cardone. Apa itu? Massive action. Nah, massive action itu artinya ya kerjanya, aktivitasnya 10 kali lebih dibandingkan bulan lalu, bulan Januari. 10 kali lebih serius dibandingkan hari kemarin. Nah, pertanyaan sahabat kita tadi kan, iya sih, secara idealnya benar, aku setuju. Cuman masalahnya kenapa aku nggak bisa itu loh. Nah, bisa atau nggak bisa itu ya udah kita belajar aja dari orang bernama Mel Robbins. Ini salah satu guru saya juga, ini seorang wanita yang luar biasa, menuliskan satu buku judulnya adalah 5 Second Rules. Pertama kali beliau ini sebenarnya terkenalnya dari TEDx-nya dia, TED Talk-nya dia itu. Jadi beliau mengatakan, di dalam kehidupannya dia pernah mengalami krisis, kebangkrutan, dan seterusnya itulah. Sampai bangun dari tempat tidur pun dia itu tidak sanggup, Mas Arif. Jadi alarm bunyi, dimatikan, tidur lagi. Alarm bunyi, dimatikan, tidur lagi. Kenapa? Karena there is no hope. Dia sudah berusaha, berupaya. Yang terjadi adalah gagal maneh. Sampai dia itu ternyata sedang melihat TV di kamarnya. Itu sedang ada acara peluncuran roket NASA itu loh, Mas Daryl. Lalu dia melihat, ini waktu roket itu diluncurkan, ada countdown. Apa itu? Hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1 diluncurkan. Nah, dia itu mengimajinasikan counting down itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia iseng, dia mengatakan begini, oke, sekarang saya mau bangun dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dia bangun dari tempat tidurnya. Don't think anything, jangan pikirkan apapun. Don't feel anything, jangan rasakan apapun. Just do it. Nah, itu menurutnya dia. Jadi kadang kalau kita mulai berpikir, iya nanti gimana ya? Kalau kita mulai merasa, aduh kok jadi sulit, jadi nggak enak. Dia bilang, don't think, don't feel. Just 5, 4, 3, 2, 1, go. Bangun. Lakukan apapun yang nantinya setelah dilakukan 1-2 kali, Mel Robbins mengatakan, hidupku berubah. Nah, Mas Daryl, ada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Kadang saya membutuhkan itu juga, karena ini saya pemikir. Suka mikir gitu loh, Mas Daryl. Tapi kadang orang yang suka mikir, malah nggak action apa-apa, mikir terus gitu. Banyak pertimbangan ya. Terlalu banyak pertimbangannya. Padahal banyak hal kalau kita lakukan saja dengan tekun. Sekarang ini kan banyak, Mas Daryl ya, yang namanya itu peluang-peluang usaha. Baik itu yang dilakukan digital maupun offline. Banyakan sih digital. Baik itu yang basisnya, let's say, seperti multi-level marketing, atau kita bicara mengenai urusan main forex dan saham, apapun. But, lakukan sesuatu gitu loh. Ya tentu butuh yang namanya pertimbangan. Tapi pertimbangan terlalu banyak juga malah kita semakin terpuruk. So, don't think, don't feel anything, just do it dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1, go. Itu Mas Daryl. Ini berarti ada hubungannya dengan istilah apa? Tiny habits ya, Pak Elo ya, setahu saya. Ya betul Mas Daryl, karena
at the end ini masih menjadi sebuah habit kan. Habit itu kan kebiasaan nih. Nah, di dalam kita membangun kebiasaan itu kan kita mesti belajar dong dari orang-orang yang memang menggeluti bidang itu. Salah satunya itu adalah B.J. Fogg yang kita juga pernah bahas tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun lalu, betul. Yang beliau memperkenalkan satu pemikiran lah, satu konsep yang menurut saya very powerful. Istilah yang digunakan itu tiny habits. Tiny habits. Nah, kenapa ini diulang-ulang? Karena even me, saya yang sudah merangkum buku Tiny Habits itu dan sudah memiliki slide-slide presentasi sebagai rangkuman dari Tiny Habits itu, dan saya sudah berulang kali untuk berusaha melakukannya, mengeksekusinya, pun masih jatuh bangun. Nah, Tiny Habits itu berbicara tentang, ayo yang namanya action tadi, kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Nah, saya kira sih minggu depan sebaiknya kita akan bahas lebih detail lagi, bahkan lebih detail dari yang kita bahas tahun lalu, Mas Daryl, karena itu menurut saya sih bisa memberikan terobosan ya, breakthrough dalam kehidupan pribadi, bisnis, dan keluarga. Ya, saya kira begitu, Mas Daryl. Oke, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, sesi terakhir. 86. Yang ingin berinteraksi, kita masih punya satu sesi terakhir. Silakan di kolom komentar sudah kami buka untuk interaksi Anda, baik WhatsApp, Instagram, dan juga YouTube kami. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini saya sambil lihat-lihat WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada 2 pertanyaan yang masuk lagi dari, sebentar saya coba lihat dulu. Ini dari Ibu Maria. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Hujan-hujan diangetin dengan motivasi, keren banget katanya. Pak Eloy, saya menanyakan satu hal Pak Eloy. Untuk bisa melakukan sebuah penjualan dengan segitu banyak kompetitor yang ada, apalagi sekarang mereka udah banyak yang go online. Nah, bagaimanakah caranya, strategi yang perlu dilakukan agar semuanya itu bisa ditularkan ke tim saya dan menjadi sebuah habitual action? Wow, jadi saya itu barusan tadi malam itu update status di media sosial saya, Mas Daryl, termasuk di Instagram TML Community. Jadi bagi teman-teman yang belum follow, silakan yuk kita bersambung persahabatan kita di Instagram TML Community, TML lalu Community. Itu saya belajar dari film sebetulnya ya. Itu pembicaraan antara Helmut Zemo dengan Kapten Amerika. Nah, kalimatnya saya kira relevan dengan pertanyaan Ibu Maria tadi. Di situ ada percakapan dan intinya begini. Dikatakan oleh Zemo ke Kapten Amerika, kalimatnya, an empire toppled by its enemies can rise again. Artinya, sebuah kerajaan yang digulingkan oleh musuh dari luar, itu bisa bangkit kembali. Tetapi kerajaan yang runtuh dari dalam, but one that crumbles from within, that forever katanya. Itu mati untuk selamanya. Jadi saya mau menyampaikan kepada semua pendengar, yes, kompetisi itu menggila. Dan ini semakin menggila karena apa? Semua orang mau survive, mau bertahan hidup. Dan di saat seperti itulah semua kreativitas inovasi manusia itu dikeluarkan yang terbaik. Nah, lalu kita mesti gimana? Ya, kalimat tadi mau mengatakan, oke, kita sekarang paham di luar banyak kompetisinya, tetapi jangan sampai itu membuat yang di dalam jadi mati. Karena kompetisi di luar boleh ada, bahkan luar mau menghancurkan bisnis kita pun, itu masih ada kemungkinan untuk kita bangkit lagi. Tapi kalau yang mati adalah di dalam, artinya motivasinya mati, keinginan berjuangnya mati, itu yang membuatnya kita mati selamanya. Nah, bicara mengenai tim tadi, ya sebetulnya jawaban saya selalu ada hubungannya dengan leadership dan culture. Kenapa? Karena itulah yang saya dalamin, itu adalah yang saya fokuskan.
Nah, sehingga bagaimana dong membangun culture di dalam tim kita? Salah satu culture-nya itu apa? Ya pantang menyerah itu. Nah, itu bisa dilakukan ya salah satunya dengan tentu saja ya repetition, diulang dan diulang dan diulang. Ini Senin pagi pertanyaannya adalah Monday morning meeting itu apakah hanya membicarakan mengenai evaluasi bisnis minggu lalu atau juga ya ada suntikan-suntikan motivasi di dalam membangun culture yang pantang menyerah itu. Nah, itulah Mas Daril. Kalau ditanya apa yang menjadi masukan dari saya adalah ya jangan berhenti. Sebagai seorang manajer, sebagai seorang supervisor, leader, apalagi CEO, kita dibutuhkan justru di saat-saat seperti ini. Kalau dulu pertemuan ya sekali sebulan ya cukup, tapi saat ini harus lebih intens. Kenapa? Karena tim kita banyak yang galau, Mas Daril. Sehingga harus lebih dekat, harus lebih banyak percakapan-percakapan di antara kita. Dan kita sebagai anggota tim pun juga ingat loh, your leader, your manager, your directors also need your help. Mereka membutuhkan inspirasi dan motivasi dari Anda juga karena waduh Mas Daril, ya tantangan yang mereka hadapi juga berat banget. Kita ini kan kalau sebagai seorang salesperson kan hanya berjuang untuk mendapatkan target kita. Nah dia ya direktur kita, dia kan harus bertanggung jawab the whole organization gitu loh. Jadi kita jangan hanya menuntut terus dari pimpinan. Justru saat ini Anda dibutuhkan kalau Anda work from office. Nyampe di kantor itu jangan sampai menambah beban manajer Anda. Ya Anda telat lagi, manajer udah stres mikirin mengenai omset, lu lagi nambah-nambahin dia punya pergulatan hidup hanya mikirin Anda terlambat lagi. Gitu loh. Jadi ayo saat ini benar-benar bersama-sama ini harus berjuang dan saling menginspirasi, saling mendukung. Demikian Mas Daril. Oke, ini statementnya Pak Eloy tadi tentang manajer, ada yang nanya ini kebetulan nih Pak Eloy ini dari Sheila ya. Pak Eloy, manajer di perusahaan tuh banyak yang stres, termasuk manajer marketing di tempat kami. Bagaimana kami selaku tim dan anak buahnya itu bisa mensupport atasan yang pastinya agar atasan itu bisa semangat kembali. Kayaknya udah down motivation banget deh Pak Eloy. PR banyak nih Pak Eloy nih kayaknya nih. Betul sekali Mas Daril, dan saya ikut berempati. Saya ikut merasakannya. Saya ngobrol dengan beberapa teman juga merasakan hal yang sama. Betul. Ya. Tetapi mari kita yakinkan bahwa semua ini sebetulnya mau mengeluarkan the best of us. Mau mengeluarkan yang terbaik. Kan saya selalu mengatakan ya, cari jeruk. Ya, bagi teman-teman yang bekerja di rumah, work from home. Cari jeruk dah di kulkas tuh ya. Lalu belah tuh, potong tuh jadi 2. Lalu peras tuh, peras. Anda menemukan apa? Yang keluar pasti bukan jus mangga. Yang keluar pasti air jeruk menjadi jus jeruk. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Sehingga setiap manajer, GM, direktur, dan business owner sekarang sedang diperaskan. Dan ternyata tidak cukup dari Maret sampai Desember 2020 diperas ini. Ini masih dilanjut lagi diperas, bahkan lebih kencang ini. Itu sampai sari-sarinya masih keluar. Nah, teman-teman, pastikan yang keluar itu adalah yang tadi saya bilang itu loh, super power-nya dikeluarkan. Super power itu apa? Respon terbaiknya dikeluarkan. Dan respon terbaik harusnya termanifestasi dalam apa? Action. Nah, salah satunya adalah ya saya setuju dengan sahabat kita tadi. Ini yang menanyakan ini ya. Kan dia nanya tadi, bagaimana saya bisa memberikan support kepada atasan saya karena dia lagi down banget. Kalau saya sebagai atasanmu, saya akan berikan Anda promosi loh. Karena bisa ada anggota tim berpikir untuk mensupport atasannya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Pasti leader nih orang. Yang menanyakan ini pasti leader nih. Karena biasanya di tengah tekanan seperti ini, semua kan keselamatan pribadi. Ya, betul. Yang penting gue selamat. Boro-boro gue mikirin atasan gue. Yang ada nuntut atasan terus kan. Mikirin gue dong. Gue lagi susah nih. Tapi ada yang menanyakan untuk memikirkan atasannya. You are good, my friend. If I am your
apa namanya itu ya, your leader ya. Saya akan promote nih orang nih. Nah, jadi pertanyaannya gimana caranya? Udah mulai dari hal-hal yang sederhana dulu aja. Apa itu? Anda sebagai anggota tim, be there. Minimal. Tepat waktu dulu dah. Jangan menjadi bahan stres atasan Anda lagi gitu loh. Dia sudah stres mikirin omset. Anda jadi beban lagi. Disuruh bikin report, udah 2 bulan itu report kagak jalan-jalan. disuruh ngomong, kan kita semua punya SOP lah. Atau minimal kalau kita sebagai seorang sales, kita punya namanya sales prosesnya, sales activity-nya. Misalnya di tempat kami hari Selasa dan Rabu kita punya namanya itu BTP, Blocking Time for Prospecting. Oke, jam 10 sampai jam 12 dan seterusnya. Nah, teman-teman, lakukan itu dulu aja. Jangan terlalu banyak berpikir dengan ya nanti kalau saya telepon, lalu nanti kalau saya hubungin, toh mereka juga lagi banyak apa namanya ya, lagi nggak mau beli barang kita kan. Don't think, just do it. Just do it, karena ya gitu sih Mas Daryl, dari pengalaman saya, kita akan terkaget-kaget sih dengan hasilnya. Karena semua mukjizat, bicara rezeki itu datangnya dari mana sih Mas Daryl? Kalau kita juga nggak melakukan apa-apa, ya rezeki gimana datangnya sih? Betul. Jadi do it dulu aja. Itu sudah memberikan support kepada atasan. Nah, seperti itu Mas Daryl. Oke, kita tinggal 3 menit terakhir Pak Eloy. Mungkin harus diambil sebuah summary dari apa yang disampaikan Pak Eloy tadi. Memang sebetulnya intinya adalah bagaimana kita melakukan sebuah kebiasaan yang rutin, yang menjadi sebuah bentuk repetisi agar itu menjadi sebuah action ya, yang digulirkan menjadi sebuah action. Apa summary yang mau disampaikan Pak Eloy? Silakan. Thank you Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, kita sih tidak selesai nih membahas ini ya. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan, dan saya sampaikan bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan untuk saling menginspirasi, saling memotivasi, ya bergabung di acara yang akan datang 20 Maret 2021. Silakan kontak ke nomor telepon tadi ya. Nah, saya akan tutup dengan yang namanya itu ingat-ingat deh kalimat ini ya, aksi memicu motivasi. Karena kebanyakan, dan termasuk saya, berpuluh-puluh tahun tuh memandang bahwa motivasi menghasilkan tindakan, dan tindakan membuat saya lebih termotivasi. Jadi motivation leads to action, then leads to more motivation. Ternyata kita harus berubah mindset nih Mas Daryl. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah action atau tindakan leads to motivation, then leads to more motivation. Jadi aksi atau tindakan itu menghasilkan motivasi, dan motivasi itu menghasilkan motivasi lebih lagi. Loh, kenapa demikian? Karena kalau namanya motivasi itu kan naik turun tuh Mas Daryl, kita nggak bisa kendalikan nih. Tapi kita bisa memilih untuk take action kan. 3, 2, 1, smile, itu kan action. 3, 2, 1, bangun, itu kan action. 3, 2, 1, jalan, itu kan pilihan. Jadi kita bisa memilih untuk mengambil aksi apa. Dan ketika kita mengambil aksi itu, sebenarnya kita sedang membangkitkan motivasi dalam diri untuk mengatakan, "Oi, ayo dong, do it dong." Nah, sehingga di tengah-tengah kondisi seperti ini, termasuk kepada teman-teman sales dan juga teman-teman supervisors and managers, pilih deh hari ini tindakan apa yang Anda lakukan secara konsisten. Itu dia tuh. Jadi ayo pikirkan sekarang, tindakan apa. Lalu kalau sudah diputuskan misalnya sebagai seorang sales, prospecting, nanti dari jam 10 sampai jam 12. Atau di saat meeting, sekarang pikirkan, waktu meeting tuh jangan diam dan menjadi pasif. Tapi jadilah peserta meeting yang aktif. Lalu ketika Anda mulai meeting, hitung aja. Selalu yang namanya 5-second rule. 5, 4, 3, 2, 1. Konsentrasi. Oke. Waktu Anda mengerjakan sesuatu, entah itu report, maka Anda mengatakan 5, 4, 3, 2, 1, konsentrasi dan berikan yang terbaik. Dengan demikian, rezeki betul-betul akan menjadi milik kita dan tidak akan pernah
salah alamat. Amin. Seperti Terima itu, Mas kasih Daryl. untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi Senin minggu depan ya dengan lanjutan tema dengan subtema yang berbeda pula. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can keep the smile, be the 10Xers. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.